Shalom adik-adik semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian masih dalam kondisi yang baik, kondisi yang sukacita, bahagia, karena Tuhan Yesus itu selalu ada buat adik semua. Oke, kakak mau juga kasih tahu buat adik-adik semua yang ngikutin kebaktian dari awal kita buat kebaktian online ini sampai hari ini kita ngikutin kebaktian online udah 2 bulan. Kakak kasih selamat. Berarti kalian rajin, luar biasa. Oke? Buat adik-adik yang masih bolong-bolong ngikutinnya, kakak ingetin, ayo kalian lebih rajin lagi, oke? Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita, kakak undang untuk mari kita berdoa dulu, oke? Bapa yang berada di dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertamu, buat anugerahmu Bapa yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa ada sampai hari ini untuk bisa hidup Bapa, maupun juga bisa mengikuti kebaktian online ini Bapa sampai hari ini. Itu semua oleh karena berkat kasih karunia-Mu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin memulai kebaktian kami, Kau sertai kami Bapa supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik. Kami berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, selama ini kan kita di rumah terus, nggak keluar-keluar kemana-mana, belajar juga dari rumah, pokoknya di rumah terus lah aktivitas kita. Nah, kakak percaya kita semua masih sukacita karena Tuhan yang memberikan sukacita itu kepada adik-adik semua. Oke? Kalau gitu mari kita nyanyi lagu ini. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku lagi. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Lagi ya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pom 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 pom. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
indah, indah, oh indah kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Oke, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa. Sekarang saatnya untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Oke? Biarlah pujian adik-adik semuanya itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oke? Haleluya. Termulia dan terbesar. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku Engkau yang termulia,
atas mereka semua. Haleluya, berkati adik-adik supaya menjadi saksi-saksimu, Yesus Kristus. Oh, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengalir setiap kehidupan kami. Oh, Engkau dahsyat dan termulia, Engkau yang baik. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Bapak buat menyertamu selama kita beribadah ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapak, yang berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Berkati mereka Bapak, berikanlah mereka hikmat Bapak, supaya mereka dapat membawakan firman-Mu dan adik-adik dapat menerima firman itu Bapak, dan tumbuh sebagai tanah yang subur Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapak. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Pasti kakak yakin semuanya baik dan aman, selalu stay safe dan stay healthy, oke? Nah, hari ini kita mau masuk ke firman kita. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mulai firman, kalian mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua buat tutup matanya, lipat tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan Yesus, walaupun hanya lewat video online saja, tapi kami percaya ketika kami terus berharap kepadamu ya Tuhan, kami terus fokus sama Tuhan Yesus, kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik dan benar. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa bisa memberkati setiap adik-adik
dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutku itu menjadi berkat bagi mereka, menjadi penyemangat bagi mereka. Engkau yang pakai dari hamba ini ya Tuhan Yesus, supaya apa yang aku keluarkan ya Tuhan, itu tidak sedikit pun ya Tuhan melenceng dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, setiap keluarga yang ada di rumah, biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan untuk terus menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami, memulai firman Tuhan kami ya Tuhan, biar Tuhan Yesus yang pimpin setiap kami, supaya Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus bisa menjadi benih yang tumbuh subur di setiap hati adik-adik dan juga hamba-Mu ini, dan dapat berbuah dimanapun kami berada, menjadi dampak bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, tadi kita udah doa. Sekarang akan mau masuk ke firman Tuhan hari ini. Jadi firman Tuhan kita hari ini itu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, kita langsung aja yuk lihat video selanjutnya. Kakak bakal kasih ke kalian, dan nanti kakak harap video tersebut adik-adik bisa paham ya. Yuk, kita lihat langsung ke video selanjutnya. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17.
tentunya. Nah, tadi adik-adik udah lihat ya, tadi ada seorang penabur, dia lagi nabur benih. Terus benihnya itu ada yang jatuh di jalan, di pinggir jalan, terus ada yang jatuh di bebatuan, terus ada juga yang jatuh di semak-semak, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang benar, sehingga benih tersebut bisa bertumbuh bahkan 30 kali lipat. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah dikasih lihat ya sama video tersebut. Contohnya kalau misalnya benihnya cuma tumbuh di pinggir jalan, itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita tuh dengerin firman Tuhan, tapi ya contohnya kita dengerinnya nggak dengan seksama, kita nggak dengerin dengan baik, kita dengernya males-malesan. Jadinya datanglah si iblis ngambil apa? Firman Tuhan yang tadi udah mau ditabur di hati kita, tapi malah diambil sama iblis lagi. Jadinya firman yang tadi itu sia-sia, nggak tumbuh di hati kita. Nah, selanjutnya tadi ada benih yang tumbuh di batu-batuan. Nah, itu tadi juga ada contohnya ya adik-adik ya. Yang batu-batuan itu contohnya apa? Males-malesan, nggak mau dengerin firman Tuhan, terus nggak mau baca Alkitab. Nah, terus yang selanjutnya lagi ada benih yang tumbuh di semak berduri. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita udah dengerin firman Tuhan nih. Aku nggak boleh khawatir sama hari esok, tapi kita masih suka khawatir sama hari besok. Kita masih suka mikirin masalah kita. Ya, kakak juga sih kadang masih kayak gitu ya. Nah, kita masih sering kayak gitu. Akhirnya kita lupa sama firman Tuhan. Nah, akhirnya apa yang menghambat kita untuk lupa sama firman Tuhan? Yaitu kekhawatiran kita sendiri. Yang selanjutnya adalah orang yang dia itu benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Dia biarin tanah yang subur ini yang di hati dia, biarin benih itu tumbuh baik-baik sampai akhirnya menjadi buah yang berdampak buat diri dia sendiri. Nah, adik-adik, kamu mau jadi benih yang apa? Kakak saranin jangan pilih 3 benih yang tadi ya, tapi yuk kita sama-sama jadi benih yang terakhir tadi, yaitu benih yang tumbuh di tanah yang benar. Tanahnya itu apa? Hati kita. Benihnya itu apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa untuk terus baca Alkitab, untuk terus dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kakak pengen aja kita buka di Galatia 6. Mana ya? Kita buka di Galatia 6 ya. Sebentar. Kita buka di Galatia 6 ayat yang ke-7. Nah, adik-adik udah buka belum? Ingat, kalau setiap kali kita mau dengerin firman Tuhan, jangan lupa untuk bawa Alkitabnya. Walaupun kita lewat video online doang nih, tapi kalian harus tetap bawa Alkitab buat baca Alkitab, oke? Yuk kita buka di Galatia 6 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, kita baca lagi. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Maksudnya apa sih adik-adik? Nah, maksudnya di sini itu kita melayani Tuhan itu dengan ikhlas dan tulus. Kita memang secara ini kita nggak bisa Tuhan ya, kita nggak bisa lihat Tuhan itu wujudnya seperti apa, tapi kita coba untuk menjalani hidup ini seperti kita menjalaninya untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat yang tadi dihafalin ya, Galatia 6, ini Galatia 6 ayat yang ke-7 itu dihafalin, oke? Nah, makasih banyak adik-adik hari ini udah dengerin firman Tuhan. Semoga firman ini adik-adik bisa ngerti, adik-adik bisa pakai dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kakak rindu banget sama kalian semua. Semoga kita bisa ketemu lagi ya sampai corona ini akhirnya hilang. Kita sama-sama berdoa buat semoga corona ini cepat hilang. Oke? Yuk kita berdoa lagi buat menyudahkan firman Tuhan kita hari ini. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kami bisa belajar lebih lagi ya Bapa menjadi seorang penabur yang menabur benihnya Tuhan di tanah yang benar ya Tuhan Yesus, supaya benih tersebut Tuhan tumbuh dan bertumbuh dan juga menjadi dampak bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tadi yang telah setiap adik-adik dengarkan dan juga hamba bawakan itu bisa menjadi benih yang tumbuh subur di hati mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa terus Tuhan Yesus belajar dan terus mempercayai Engkau dimanapun dan sampai kapanpun. Tuhan yang sertai mereka semua, adik-adik yang ada di rumah, setiap keluarga yang ada di rumah, dan juga hamba-Mu, biarlah kami semua Tuhan Yesus jauh dari mara bahaya, jauh dari sakit penyakit, jauh dari apapun itu. Dekatkanlah kami terus ya Tuhan Yesus kepadamu, supaya kami ya Tuhan, terus ya Tuhan Yesus berharap dan terus fokus kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, dan God bless you. Halo semuanya, tadi kan kalian udah ikut firman, ikut nyanyi-nyanyi. Nah, sekarang kita mau bikin prakarya nih. Hari ini kita mau bikin pohon kayak gini adik-adik. Nah, yang kalian butuhin itu
origami 2 ya adik-adik, yang satu gede satu kecil. Terus kalian butuh spidol warna merah sama lem. Udah itu aja. Oke adik-adik, kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita perlu lipat yang hijau dulu nih adik-adik. Pertama kita lipat 2 kayak gini. Yang rapi adik-adik. Kalau udah jadi kayak gini, kita buka. Terus kita lipat yang ujung ini ke tengah. Terus yang satunya juga. Kalau udah rapi, bawah ini kita tarik ke atas. Jadi dia seperti ini. Oke, sekarang yang nextnya adik-adik. Nah, terus yang kedua ini kita lipat ke kita lipat bagi 2 dulu. Terus kita buka lagi. Terus yang ujung kita lipat ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi juga ya. Nah, sudah deh jadi kayak gini. Nah, biar rapi, kita lem dulu nih ininya biar nempel sama ininya. Nah, ini aku udah lem nih. Sekarang tinggal kita buka. Tempel. Lagi. Susah. Jadi deh. Adik-adik, sebelumnya kita tempel dulu ininya, oke? Nah, sekarang kita tempel dulu. Kita buka. Susah. Saya tempel ke atas. Jadi deh. Sekarang kita tempel ininya, yang ada garisnya ini kita tempel begini. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita buka. Nah, kalau kalian lebih, kalian lipat ke dalam. Nah, terus tempel deh di tengah ya adik-adik. Nah, jadi deh, jadi pohon. Nah, sekarang kalian ambil spidol merah kalian, terus kalian tulis nih mau apa aja buahnya. Nah, sekarang kalian tulis nih pakai spidol merah kalian. Nih, kalian buat, tulis dulu, jangan di lingkaran dulu ya. Misalnya, kejujuran. Baru deh buat lingkaran yang gede. Kasih ujungnya. Nah, terus misalnya tanggung jawab. Terus lagi. Lingkaran Terus misalnya disiplin. Terus lagi. Lingkaran lagi. Terus misalnya apa lagi ya? Taat. Terus taat. Lingkaran lagi. Ujungnya. Nah, jadi deh. Ini dia. Nah, jadi deh. Nah, kalian bikin juga ya. Bye semuanya. Shalom adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Pasti seru kan?
Nah, kakak mau kasih kita beberapa pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa buat nonton ibadahnya ya minggu depan di YouTube channel Matapel. Yang kedua, jangan lupa buat ikutin semua challenge yang pastinya menarik dan juga seru. Karena kalian bisa dapat poin loh dari challenge-challenge itu. Nah, untuk challenge minggu ini adalah kalian kirimin foto pas kalian lagi doa ataupun baca Alkitab sama keluarga kalian. Boleh sama mama kalian, boleh sama papa, boleh sama adik ataupun sama kakak kalian. Habis dan God bless you semuanya. Adik-adik jangan lupa like, comment, and subscribe.